Assalamualaikum kakak, kembali lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Maha besar Allah yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna dengan banyak sekali perbedaan yang kalau diperhatikan di dalam kelas kita punya banyak perbedaan antara satu sama lain. Misalnya mungkin dari tinggi badan, bentuk rambut, bentuk wajah, dan sebagainya yang nanti akan kita bahas sama-sama satu persatu. Dalam pewarisan sifat, kita akan mengenal istilah yang namanya genetika. Genetika ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari materi genetik terkait dengan struktur, perubahan, keberadaannya dalam populasi, serta proses rekayasanya, di mana genetika ini dipelopori oleh ilmuwan yang bernama Gregor Mendel yang menggunakan kacang kapri sebagai bahan penelitiannya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada materi genetik yang terdiri dari kromosom dan gen. Yang kedua ada struktur genetik yang terdiri dari DNA dan RNA. Dan terakhir adalah bagaimana sih peranan materi genetik dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Langsung saja kita masuk ke materi genetik, di mana materi genetik tadi dibagi menjadi 2, yaitu kromosom dan gen. Kita akan membahas kromosom terlebih dahulu. Kromosom itu sendiri terdiri atas benang-benang halus bagian dari DNA yang berisi rangkaian gen pembawa sifat. Seperti yang ada di gambar, kromosom dibagi menjadi bagian-bagian. Yang pertama ada kromatid, yang mana kromatid ini juga disebut dengan kromonema, yang merupakan salah satu dari 2 lengan hasil replikasi kromosom. Kemudian ada kromomer yang merupakan struktur dengan bentuk seperti manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Yang ketiga ada sentromer, di mana sentromer ini merupakan daerah pelekukan di pertengahan kromosom. Bagian selanjutnya yaitu satelit, yang merupakan bulatan yang terletak di ujung lengan kromatid. Tidak semua kromosom memiliki satelit loh. Selanjutnya yang terakhir ada telomer, merupakan daerah terujung dari kromosom, di mana telomer ini berfungsi untuk menjaga agar DNA itu tidak terurai dari ujung kromosom dan menghalang-halangi bersambungnya kromosom satu dengan yang lain. Perlu juga kita ketahui bahwa kromosom itu punya 2 tipe. Yang pertama ada autosom, yang kedua ada gonosom. Nah, autosom ini merupakan kromosom tubuh yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kromosom kelamin. Dan kromosom ini juga punya 44 buah atau 22 pasang. Sedangkan gonosom itu sendiri merupakan kromosom seks yang menentukan jenis kelamin. Nah, untuk perempuan itu memiliki kromosom X, sedangkan untuk laki-laki kromosomnya itu adalah X dan Y. Nah, kromosom selain punya 2 tipe, kromosom juga punya beberapa jenis menurut letak septromernya. Ada 4, yang pertama ada metasentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Di sini sudah ada gambarnya. Tugas kakak-kakak semua adalah mencari penjelasan apa aja sih perbedaan dari keempat jenis kromosom ini, yang kalian catat di buku tulisannya masing-masing, kemudian difoto lalu diupload di Google Classroom maksimal jam 17.00. Nah, selain kromosom, gen juga merupakan salah satu dari materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gen itu sendiri adalah bagian kromosom atau suatu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup. Gen itu sendiri punya fungsi utama, yaitu menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya dan mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Gen juga punya beberapa sifat. Yang pertama mengandung informasi genetik, yang kedua tiap gen punya tugas dan fungsi yang berbeda, yang ketiga terletak pada kromosom secara teratur, dan terakhir diberi simbol dengan huruf dari suatu sifat. Nah, gen ini memang biasanya diberi simbol dengan huruf pertama dari suatu sifat. Gen yang dominan atau yang berkuasa biasanya kita tulis menggunakan huruf kapital, sedangkan gen yang tidak dominan atau resesif atau yang dikalahkan dinyatakan dengan huruf kecil.
Hal penting yang juga perlu kita ketahui dalam gen, ada istilah yang namanya gen letal atau gen kematian, adalah gen yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian pada individunya, baik pada saat individu masih embrio maupun setelah lahir. Ternyata dalam konsep gen letal dikenal istilah individu karier, yaitu individu yang berpotensi untuk menurunkan sifat gen letal tersebut atau punya potensi besar untuk membawa gen yang mengakibatkan kelainan. Nah, contohnya nih, kelainan pada anemia bulan sabit pada manusia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang materi genetik yang terdiri dari kromosom dan gen, sekarang kita akan membahas tentang struktur DNA dan RNA. Kita akan bahas DNA terlebih dahulu, bahwa menurut Watson and Crick, DNA itu punya susunan sebagai berikut. Yang pertama, setiap DNA adalah molekul untai ganda yang bisa kita lihat di gambar. Di samping itu terlihat DNA berbentuk ganda seperti tangga terbalik. Kemudian dalam DNA itu mengandung gula deoksiribosa. Ketiga, terletak pada bidang datar. Nah, DNA juga terletak di mitokondria. Yang keempat, DNA itu mampu bereplikasi. Yang kelima, dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Dan terakhir, DNA itu mengandung basa nitrogen yang dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin yang masing-masing punya pasangan. Untuk yang purin itu berpasangan dengan guanin dan adenin, sedangkan pada pirimidin ada pasangan timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA, susunannya terdiri atas yang pertama berbentuk untai tunggal, kemudian terdapat juga gula ribosa dan basa nitrogen. Basa nitrogennya ini juga sama dibagi dua, purin dan pirimidin, di mana purin sama seperti DNA mengandung guanin dan adenin, sedangkan untuk pirimidin itu timin diganti jadi urasil dan sitosin. Itu dia tadi penjabaran mengenai materi genetik dan peranannya dalam pewarisan sifat. Nah, materi-materi genetik ini juga berperan dalam penentuan ciri fisik maupun jenis kelamin dari keturunan yang diturunkan oleh orang tuanya. Nah, dalam pewarisan sifat juga dikenal dengan istilah-istilah penting seperti pertama, dominan. Dominan ini merupakan karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan karakter yang kalah disebut dengan resesif. Lalu ada juga istilah intermediate. Intermediate ini adalah sifat antara. Nah, sifat ini muncul pada anak tetapi tidak menunjukkan kemiripan dengan sifat kedua orang tuanya. Misal, seorang anak memiliki ayah yang berambut lurus dan ibu yang berambut keriting, sedangkan anaknya itu berambut ikal. Berarti gen rambut ikal ini merupakan gen intermediate. Sedangkan genotip merupakan sifat individu yang tidak terlihat. Kemudian untuk fenotip itu sendiri merupakan sifat individu yang terlihat seperti bentuk rambut, kemudian bentuk wajah, bentuk mata, ataupun tinggi badan suatu individu. Baiklah, itu dia materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi hukum pewarisan sifat dan persilangan, di mana persilangan nanti ada dua macam, yaitu monohibrid dan dihibrid. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.